Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Sandi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Handi Tio Basworo, dosen di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah dalam rangka penyusunan portofolio PDD UKT PT. Mata kuliah yang berusaha ditampilkan dalam video pembelajaran ini adalah mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia menjadi mata kuliah wajib di bagian dasar-dasar ilmu hukum. Bagi mahasiswa S1 Fakultas Hukum, pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah yang masuk dalam kurikulum inti dan merupakan mata kuliah prasyarat guna mahasiswa mengambil mata kuliah selanjutnya. Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding atau introduction dalam bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas suatu hal tertentu. Pada istilah pengantar hukum Indonesia, yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum di Indonesia. Mata kuliah ini pada lulusan diharapkan profil lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman sudah mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi tata hukum dan memiliki kompetensi secara teknis di bidang hukum. Oleh karena itu, mata kuliah ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa pada semester 1. Untuk CPL Prodi yang berada dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia adalah 1. CPL Sikap. Mahasiswa diharapkan dapat mengamalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. CPL 2 memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam penyelesaian tugas profesinya. Untuk CPL Keterampilan Umum, diharapkan mahasiswa mampu memahami isu permasalahan hukum kontemporer di masyarakat. Untuk CPL Pengetahuan, yaitu CPL 4, mahasiswa menguasai asas teori doktrin dan norma hukum dengan pendekatan penelitian hukum mono dan atau multidisipliner sehingga dapat memformulasikan penyelesaian masalah. 5. Keterampilan khusus, CPL 5 terampil dalam membuat karya ilmiah bidang hukum, menyusun berkas dan praktik persidangan, terampil dalam memberi nasihat hukum, dan terampil dalam menggunakan teknologi di bidang hukum. Selanjutnya, untuk CPMK pada mata kuliah ini adalah CPMK yang pertama, CPMK 1, menjelaskan dan menguasai pengetahuan dasar mengenai hukum positif di Indonesia. Untuk CPMK selanjutnya adalah CPMK 2, mengidentifikasi lapangan kompetensi hukum positif di Indonesia. Pada CPMK ketiga mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis perubahan dan sejarah tata hukum di Indonesia. Untuk referensi wajib pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia, mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar yang telah saya buat, dan mahasiswa juga dapat menggunakan referensi wajib, yaitu sebagai berikut: referensi dari Ahmad Sanusi, referensi dari Bahsan Mustafa, Dalio JB, Jamali Abdul, Hartono Hadi Suprapto, CST Kansil, Kusuma Dadi Pujo Suwejo, dan Sudikto Mertokusumo. Referensi tambahan berupa referensi jurnal ilmiah dan case study terkini yang sesuai dengan relevansi hukum yang berkembang saat ini. Akan ditambahkan dan akan diberikan suplementasinya dalam setiap pertemuan. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama untuk sesi ujian tengah semester, bobot penilaiannya adalah 25%. Selanjutnya adalah tugas laporan dengan format dengan bobot 10%. Selanjutnya adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%.
Lalu ada kuis sebesar 10%, selanjutnya ada aktivitas partisipatif sebesar 20%, dan keenam hasil proyek sebesar 10%. Berikut adalah video contoh pembelajaran secara luring pada pertemuan ke-9 dengan topik bahasan hukum perdata dan hukum dagang. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat semua ya. Baik, hari ini kita mau ngapain? Belajar mata kuliah apa ini? Mata Hukum Indonesia. Baik, mata hukum Indonesia. Sebelum kuliah, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, untuk selanjutnya presensi, saya akan bagikan tokennya di taraf paksa kalian dan nanti kan saya absen panggil secara manual. Saya ingatkan lagi untuk selalu menjaga kejujuran dan integritas kalian, karena setelah ini kalian akan menjadi aparat penegak hukum dari lulusan Fakultas Hukum ini. Saya ingatkan semoga kita terus-terusan untuk tidak menjadi orang yang korup. Baik, saya ingatkan juga nanti share materi dan referensi akan saya bagikan di G Drive. Nanti linknya bisa minta ke Helmi sebagai koordinator kelasnya. Oke, bahasan materi hari ini kita bahas materi apa? Belum ya? Belum saya kasih tahu. Oke, sesuai RPS kita, jadwal kita hari ini adalah belajar tentang hukum perdata, pengantar hukum perdata, dan pengantar tentang hukum dagang, yang merupakan bagian dari sub CPMK kita, CPMK 1 dan 3. Dimana kalian nanti mampu menjelaskan dan menguasai pengetahuan dasar mengenai hukum positif, dan kalian bisa menganalisis perubahan dalam sejarah tatanan hukum Indonesia dalam konteks ini, dalam hukum perdata dan hukum dagang. Baik. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya sudah diajar oleh Prof. Kartono ya? Sudah. Ya, saya mau tanya sama kalian, saya cek kalian dulu. Diajar apa oleh beliau? Tentang hukum publik kan? Betul. Definisi hukum publik dan kompetensinya, ada yang bisa menyebutkan? Siapa? Boleh Pak. Silakan, Nando. Ya, hukum publik itu jadi hukum yang mengatur tentang urusan publik, di mana di situ ada negara dan masyarakat, seperti itu Pak. Oke, perlu saya ingatkan ya, selain itu kan ada banyak kuis dan partisipasi aktif kalian akan menjadi penilaian bagi kalian. Dan selanjutnya dalam akhir diskusi dan penyampaian materi pada hari ini akan ada diskusi tentang studi kasus. Oleh karena nanti silakan dipersiapkan dan perhatikan mata kuliah kita pada hari ini. Langsung ya ke materi pertama tentang hukum perdata. Menurut para sarjana, hukum perdata menurut Subukti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Sri Masun Dewi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain. Prof. Iryono Purjodikoro menyampaikan hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Baik. Lalu selanjutnya ada arti luas dan arti sempit dari hukum perdata material ini. Hukum perdata pun memiliki unsur-unsur sebagai berikut: adanya kaidah hukum, pengaturan tentang antar subjek hukum satu dengan lainnya. Bidang hukum diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, perikatan, serta pembuktian dan daluarsa. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Saya lanjutkan terlebih dahulu. Hukum perdata material apa? Bermacam ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seorang dalam hubungannya pada orang lain di dalam masyarakat, dan sedangkan hukum perdata formil merupakan semua ketentuan yang mengatur mengenai cara seseorang dalam memperoleh hak dan keadilan berdasarkan hukum perdata material di depan sidang. Begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya lanjutkan. Oke, hukum perdata material itu sebenarnya mengatur tahapan kehidupan dalam kehidupannya manusia. Ada hukum tentang orang, hukum ketika orang itu berkeluarga, dan hukum ketika manusia itu ketika berkeluarga berhasil mengumpulkan harta kekayaan, dan bagaimana pengaturannya
terhadap harta-harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh si manusia. Lengkap bukan? Itu yang diajarkan oleh hukum, saudara. Hukum itu salah satu ilmu yang sangat komprehensif karena membahas dari awal manusia itu lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Oke? Buku 1 sistematika KUH Perdata. Ada buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 itu membahas tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Oke? Perikatan itu muncul dari perjanjian, atau kita bisa sebut perikatan itu legal bonds, ikatan. Ya, definisi umumnya di Indonesia adalah perikatan suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak satu berhak untuk mendapatkan atau menuntut suatu hal dari pihak kedua, dan pihak kedua harus atau wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oke, selanjutnya tentang perikatan dan perjanjian kita akan belajar di mata kuliah hukum perdata secara khusus nanti di semester lanjutan kalian. Oke, salah satu yang paling klasik yang perlu kita ajarkan adalah tentang pasal 320 KUH Perdata menyebutkan apa saja syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat, mereka mengingatkan dirinya, 2 kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3 suatu hal tertentu, 4 suatu sebab yang halal. Yang kemudian ini dikualifikasikan sebagai syarat subjektif dan syarat objektif. Oke, subjektif itu mengenai orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, dan objektif itu mengenai tentang objek dari perjanjian tersebut. Ada konsekuensi tidak dari tidak terpenuhinya di antara dua ini? Ada. Bisa mencontohkan? Silakan. Disebut apa? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Pak, konsekuensi dari subjektif dan objektif itu bedanya apa ya Pak? Subjektif dan objektif bedanya apa? Baik, secara kenyataannya begini, apabila syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum. Kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akan disebut perjanjian tersebut bisa dapat dibatalkan. Sedangkan yang objeknya yang tentang hal tertentu yang dilarang atau kausanya yang tidak bukan kausa yang halal itu batal demi hukum. Sejak kelahirannya pun dianggap batal dan tidak diakui secara hukum. Oke? Cukup? Saya lanjutkan ya. Oke, lalu pengantarnya seperti ini dalam hukum dagang. Hukum dagang itu menurut Vankan adalah suatu tambahan, dan para ahli ini juga menganggap bahwa hukum dagang itu suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab 3 KUHS. Oke, lex specialis derogat legi generali. Dalam konsekuensi bahwa apabila tidak diatur dalam KUHD, maka dapat diberlakukan dalam KUH Perdata. Dan apabila KUHD dan KUH Perdata mengatur, maka yang berlaku adalah KUHD karena asas lex specialis derogat legi generali. Baik, saya selanjutnya ya. Hukum dagang merupakan kumpulan kodifikasi perundangan yang penting di Indonesia. KUHD mengatur beberapa jenis instrumen surat berharga yang bisa diperdagangkan, bagaimana bentuknya dan karakteristik dari surat perdagangan tersebut, instrumen sederhana yang mudah dimengerti maupun dialihkan, dan bagaimana perapihannya. Hukum dagang juga mencakup semua peraturan yang mengatur kegiatan usaha dan pedagang, seperti akses terhadap profesi, pembentukan pengoperasian perusahaan, perjanjian pemegang saham, periklanan produk yang distribusi produk dan layanan. Dan semua ini adalah hal-hal yang secara lazim dilakukan dalam dunia bisnis. Jadi pengertian dari hukum dagang in modern terms-nya adalah hukum bisnis. Itu hanya sebuah gejala bahasa dan perkembangan bahasa. Oke, sampailah kita kepada sesi untuk melakukan diskusi. Saya bagi ya kelasnya ya. Saya bagi jadi 2 kelompok, sisi kanan dan sisi kiri ya. Jadi silakan setelah ini berdiskusi. Kasus posisinya kurang lebih seperti ini. Ibu Sinta memiliki sebuah rumah di daerah Sleman, Yogyakarta, melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Bapak Andi, yang kemudian di kemudian hari diketahui bahwa Bapak Andi ternyata melakukan pengalihan fungsi dari rumah itu dijadikan sebuah tempat usaha. Lalu pertanyaannya adalah isu hukumnya apa? Perhatikan. Jadi kenapa kasus di atas termasuk dalam kompetensi ranah hukum perdataan? Apakah penggunaan rumah oleh Bapak Andi usaha termasuk pelanggaran perjanjian? Apakah Ibu Sinta berhak memutus?
siapa yang paling dirugikan, dan apakah kasus di atas dapat dibawa ke ranah pidana. Silakan ya, kalian udah saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah ini kita paparkan jawaban dari masing-masing kelompok. Baik, silakan waktunya. Baik, cukup. Saya rasa. Silakan. Kelompok yang siap? Oke, sudah siap ya. Silakan dilaporkan tadi hasil diskusi dengan teman-temannya. Baik, ingin menjawab Pak. Silakan. Pertama itu berkaitan dengan pertanyaan, apakah kasus di atas termasuk dalam ranah hukum keperdataan? Menurut kelompok kami itu tentunya masuk dalam hukum keperdataan. Mengapa? Karena dari kasus di atas itu jelas menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum antara individu dengan individu sesuai dengan definisi dari KUH Perdata, yang mana hukum perdata ini mengatur hubungan antara individu dan individu. Dan juga ditambah kasus tadi itu muncul karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian, yang mana juga merupakan dalam ranah hukum perdataan yang diatur oleh buku ketiga tadi mengenai perikatan. Yang kedua, apakah penggunaan rumah oleh Bapak Andi untuk usaha kafe termasuk pelanggaran perjanjian? Tentunya iya juga, karena tadi ada klausula khusus sebelumnya bahwasanya rumah tadi itu tidak boleh digunakan sebagai tempat usaha dan sudah disepakati oleh para pihak dari kasus tadi. Lalu yang ketiga, apakah Ibu Sinta berhak memutus sepihak perjanjian sewa menyewa? Untuk itu kelompok kami merasa bahwasanya untuk memutus sepihak itu tetap tidak boleh karena berlaku asas fakta sunt servanda, yang mana perjanjian ini berlaku layaknya undang-undang, sehingga apabila ingin memutus itu antara disepakati oleh para pihak, entah itu melalui mediasi ataupun butuh putusan pengadilan. Lalu selanjutnya, siapakah yang paling dirugikan? Menurut kami yang paling dirugikan itu adalah Ibu Sinta, yang mana karena rumahnya kan tadi atas nama dia sebenarnya, dan ini perjanjian sewa menyewa, sehingga karena ada kebisingan dan juga terganggu sekitarnya, pasti yang pertama kali disalahkan adalah Ibu Sinta. Lalu yang terakhir, kasus di atas ini dapat dibawa ke ranah pidana tentunya, akan tetapi untuk selanjutnya membutuhkan pembuktian dari pihak penyelidik yang melalui penyelidik. Oke, terima kasih. Yang disampaikan oleh Saudara Divina tadi, saya sudah sangat baik ya, analisanya sangat baik. Terima kasih sudah memperhatikan perkuliahan ini. Dari poin per poin disampaikan juga sudah tepat. Hanya saya akan menambahkan di poin terakhir, apakah kasus ini dapat dibawa ke ranah pidana? Saya ucapkan hasil analisa kalian sangat bagus, sudah mampu mengidentifikasi bahwa kasus ini adalah kasus keperdataan. Dan selanjutnya, apakah kemudian ini bisa dibawa ke ranah pidana? Itu masih perlu membutuhkan penyidikan dari pihak kepolisian. Dan nanti di persidangan sekalipun perlu dibuktikan apakah ada mens rea ataupun actus reus yang sesuai dengan delik dari perbuatan pidana, delik pidana itu sendiri. Oke, saya rasa sudah cukup sesi diskusi dalam case base yang saya berikan. Untuk selanjutnya, apakah ada mahasiswa yang mau mewakilkan untuk menyimpulkan perkuliahan pada pagi hari ini? Ya, saya Pak. Maulana, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk hari ini kita belajar mengenai salah satu sub pembahasan dari pengantar hukum Indonesia, yakni hukum perdata dan hukum dagang seperti itu ya, dimana tadi dijelaskan bahwa hukum perdata ini mengatur mengenai kepentingan ataupun hubungan hukum perorangan, dalam artian berarti antara individu dengan individu seperti itu. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai beberapa sub pembahasan dalam hukum perdata, ada tentang keluarga, tentang kekayaan, tentang kebendaan dan lain sebagainya. Dan kemudian secara umum itu terbagi atas hukum perdata formil dan material seperti itu ya Pak. Kemudian tadi terakhir juga dijelaskan mengenai hukum dagang sebagai lex specialis atau pembahasan yang lebih khusus mengenai perikatan dalam hukum perdata, di mana ketentuan-ketentuan lebih khusus mengenai dagang itu diatur lebih lanjut dalam kitab undang-undang hukum dagang seperti itu kurang lebih Pak.
Oke, terima kasih Maulana ya. Saudara, konklusi dari saya untuk menyimpulkan pertemuan pada hari ini, saudara sebagai seorang sarjana hukum, saudara sangat diperlukan kemampuan kalian untuk mengidentifikasi, menentukan kompetensi dari masing-masing hukum. Dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang hukum perdata, dan ini adalah salah satu bagian dari keahlian seorang sarjana hukum, dan salah satu CPMK dari mata kuliah ini kemampuan kalian untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang akan berguna bagi kalian nanti ketika kalian menjadi seorang aparat penegak hukum. Oke. Saya ingatkan kembali untuk menyiapkan materi, belajar dulu ya untuk pertemuan sebelumnya. Silakan nanti materi-materi dan referensi bisa kalian akses dari link Google Drive yang sudah saya share ke koordinator kelas kami. Nanti silakan kalian baca masing-masing untuk pertemuan sebelumnya. Itu. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa diskusi di dalam kelas ataupun nanti ngobrol di luar. Silakan ataupun menghubungi di luar jam kerja, saya tidak masalah. Nah, silakan chat WhatsApp saya tidak akan keberatan dengan hal itu. Saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Cukup. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga ucapkan terima kasih atas niat dan usaha kalian untuk belajar dan terus berkembang dengan diri kalian masing-masing. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih kepada para asesor, Prof. Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Atas segala kekurangan dalam video pembelajaran ini, saya memohon maaf. Besar harapan saya, video pembelajaran ini menjadi pertimbangan untuk kelulusan dalam Serdos Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.